Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'fihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengatur kembali tata kemasyarakatannya itu amat banyak sekali. Tetapi yang paling kita perlukan adalah tenaga penggerak yang merupakan dinamo yang bisa dengan takdir Allah menghidupkan masyarakat Islam di tengah-tengah arus maksiat, di tengah-tengah taufan yang membadai dari jahiliyah barat dan jahiliyah timur, serta mungkarat yang melanda segala penjuru dan pelosok bumi ini. Mereka itu adalah ulama dari golongan da'i. Sebab ulama itu dibagi dua. Ulama pengajar, pengisi ilmu pada putra-putra dan putra-putra masyarakat Islam, lengkap dengan pendidikannya. Dan ulama doa atau ulama da'i yang berjingkrak dengan dakwahnya di atas podium di tengah-tengah masyarakat, bahkan dari rumah ke rumah jika perlu, di tiap musim, dengan tugas dan misi Rasulullah SAW menghayati masyarakat Islam yang berlumuran mungkarat, dimandikan dan disirami dengan roh, dengan siraman rohani agar ia tobat. Yang bodoh diajar, yang berkelahi diakorkan, yang perlu nikah dinikahkan, kalau perlu dicarikan sekali rakatnya, yang mengacau ditundukkan, yang miskin dicarikan bantuan, yang bengkok diluruskan, yang sakit diziarahi, kalau perlu dicarikan obatnya, yang mati dihibur dengan takziah, kalau perlu mayatnya dia yang mandikan, dia yang mensalati, dan dia ikut dalam meragatkan mayat ini sama sekali. Yang keserempet arus syak dan kekufuran, dia harus bersedia mengajak diskusi sampai orang itu kembali dan lega. Pedagang diberi pengetahuan tentang fikih, yang salah ditegur. Jadi alim da'i ini harus all round, harus orang yang bisa berjingkrak di segala lapangan, dan pula kuat sarafnya menghadapi 1000 muka dari berbagai persoalan umat yang sekarang ini timbul dan berketimbulan terus, problem demi problem, tantangan demi tantangan,
Ini tugas ulama. Ini warasatul anbiya. Yang pertama juga pengisi. Sebab tidak semua orang mempunyai bakat dua-duanya, mendidik, mengajar, tabligh, itu jarang. Tetapi dibagi dua. Dan saya kira di zaman Rasulullah SAW pun demikian. Ma'asyiral muslimin, ulama seperti itu harus ilmunya kuat, bisa menutup lubang-lubang kebuduhan tentang agama yang masih dirasakan oleh umat Muhammad SAW. Sebagaimana saya sering katakan di sini dan di zaman ini, tidak boleh ada orang bodoh tentang agamanya. Dan kalau ada orang bodoh tentang agamanya, dikocak oleh pemegang agama dan ideologi-ideologi lain. Harus mengetahui apa yang di tangannya. Kalau saudara misalnya ini dek-dekan saja. Kalau saudara umpamanya orang-orang yang senang memakai cincin, permata-permata, saudara beli ini namanya virus, saudara akan tahu kualitas itu yang saudara pakai. Betul? Pasti saudara tahu. Saudara akan beli itu dengan duit. Saudara akan tahu apa ini, apa batu apa yang Anda pakai ini. Apalagi agama yang Anda sandang. Sangat janggal kalau Anda tidak mengerti apa dia itu. Justru ini paling vitalnya yang saudara miliki. Paling mahalnya karunia Allah kepada saudara adalah agama dan iman. Ya termasuk situ. Jadi tidak boleh sembrono tentang hal ini, harus mengerti betul-betul seluk-beluknya. Dan untuk itu saudara tidak usah reken waktu. Kurangi saja waktu ke pasar, kurangi saja waktu ke sawah untuk menambah ini. Dan saudara tidak rugi. Ya. Saudara-saudara, ulama seperti itu harus merupakan bulldozer terhadap maksiat. Dia tidak boleh membiarkan maksiat. Dia tidak boleh tedeng aling-aling. Dia tidak boleh pilih kasih. Dia tidak boleh main mata dengan mungkarat. Sebab mungkarat selalu mempunyai tempat di hati tiap orang. Jadi keinginan untuk berbuat maksiat itu ada. Dan itu yang dikatakan asyahawat. Itu namanya perasaan-perasaan yang ingin ke arah kejahatan. Itu mesti dilawan. Penggerak dinamonya perlawanan dalam hati masyarakat adalah ulama da'i ini. Jadi harus begitu dijelekkan anti mungkarat ini. Akibatnya sehingga orang masyarakat mengerti, wah, kalau begitu sudah saya akan berhenti saja main judi. Harus. Sebab orang yang main itu dia masih ada main itu dianggapnya mempunyai daya tarik. Wah, barangkali tadi malam saya ngimpi begitu, barangkali besok malam ini kalau saya main menang. Begitu syaitan mengubupi dia untuk main, maju ke gelanggang permainan, dia kalah. Dan begitu terus sampai perabot rumahnya habis, sampai istrinya tidak terupeni dan seterusnya. Dia masih juga berani mau main. Ini kalau tidak ada orang yang bisa nyetel otaknya ini orang untuk berhaluan lain, mesti bertitik tolak dengan ajaran tauhid, maka ini orang akan terus. Dan dia muslim, dia tanggung jawabnya itu dai. Seorang yang merokok, harus itu ulama bisa menginsafkan betul-betul ini bahayanya. Di samping itu ini hukumnya, ini balasannya, akibatnya di dunia dan di akhirat. Sampai itu orang lama-kelamaan dia insaf. Tapi tidak boleh diam. Tidak boleh bilang, nanti saya dimarahi oleh. Jangan. Yang mendengar harus ikhlas. Yang berbicara juga dengan ikhlas. Baru ini masyarakat timbul. Saudara-saudara, Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, banyak orang menganggap dia ketus. Tetapi justru itu yang dikenang oleh masyarakat Islam mana-mana. Sayyidina Ali tidak kalah ketusnya dengan Sayyidina Umar. Kalau boleh maaf menggunakan istilah ketus
Tulus itu artinya tegas. Waktu Sayyidina Ali ingin mengembalikan uang-uang yang dihambur-hamburkan oleh beberapa orang sehingga dipegang oleh banyak orang, dia bilang, "Syuf, itu duit kepunyaan negara, harus kamu kembalikan. Walaupun kamu sudah menjadikan duit itu mas kawin buat istri, kembalikan." Ini permintaan yang tidak lunak, ya. Tapi justru begitulah. Nah, ma'asyiral muslimin, ulama da'i tidak boleh kendur di saat suasana memerlukan ia harus akas. Dan sebaliknya, ia tidak boleh terlalu mengencangi itu senar, nanti sampai putus. Dalam keadaan inilah yang dimaksud ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi hikmah itu harus ada. Al mau'izatul hasanah juga ada. Alhasil ulama da'i harus merupakan duplikat dari Rasulullah SAW. Jadi besi surat itu kalau saudara bikin dua, tindasan bawahnya itu sama dengan atas, persis. Ya sekuat-kuatnya dia mesti ke situ. Dan itu menurut istilah sekarang, ulama rabbaniyin, benar-benar bergandengan dengan firman Allah dan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Ini yang kita butuhkan sekarang di dalam masyarakat-masyarakat Islam di mana-mana. Jadi ini nanti kita mesti didik kita punya anak-anak untuk menjadi begitu. Ulama rabbani. Nah, dia harus memenuhi beberapa syarat minimal yang merupakan ciri khas seorang muballigh dan dai. Jadi minimalnya itu nanti yang saya bacakan dalam alinea pertama. Itu minimal. Kalau tidak begitu, itu ulama tidak akan dapat respek dari masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak respek, kata-katanya diakil oleh masyarakat. Dan ada lagi satu hal yang perlu kita mengerti betul-betul, yaitu perbedaan antara dai dan muballigh dengan propagandis. Dai itu artinya secara hurufi, secara letterlet, yang memanggil. Da'a yad'u, ud'u, manggil. Dan muballigh yang menyampaikan, yang tabligh. Sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah, "Balligh ma unzila ilaika min rabbik." Sampaikan apa adanya. Apa adanya itu balagh, jangan ditambah, jangan dikurangi. Bukan propaganda. Kalau propaganda sudah bisa seperti propagandanya orang jual jamu, jual macam-macam, kecap nomor 1 itu bisa. Kalau tabligh tidak boleh ditambah. Di sini harus merupakan satu ciri khas ulama. Ini keistimewaannya ulama. Yuballigh ma unzila ilaihi min rabbih. Sebagaimana perintah pertama kepada Sayyidina Nabi SAW, ya ayuhan Nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan. Dalam ayat di surat Al-Ahzab, Allah SWT berfirman, "Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illallah." Mereka yang menyampaikan misi-misi dan risalah serta amanat-amanat Allah yang terkandung dalam Al-Quran, di samping mereka takut kepada Allah dan tidak takut kepada lainnya. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Uballighukum risalati rabbi wa amsahu lakum." Dalam menceritakan seorang nabi, nabi itu berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, aku ini menyampaikan kepadamu risalatnya Allah, dan aku menasehati kamu agar kamu terima apa yang aku sampaikan ini." Kemudian kembali pada istilah ud'u, dakwah. Dakwah itu dengan segala urat katanya, da'a, yad'u, ud'u, da'i. Itu ada ayat-ayat
yang bunyinya ud'u ila sabili rabbika. Muhammad, serukan, ajaklah, panggillah manusia-manusia sekitarmu ini ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan mau'izatul hasanah ila akhirah. Wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Ayat lainnya, wad'u ila rabbik wa la takunanna minal musyrikin. Jadi konklusinya, baik dai maupun muballigh harus menyampaikan apa adanya. Tidak boleh menambah atau mengurangi. Jadi muballigh yang menambah atau mengurangi itu diancam oleh Allah, diancam oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang bukan saja muttafaq alaih, tetapi ini mutawatir, sudah sampai kepada tingkat mutawatir. Sabda Rasulullah SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja mengatakan apa yang tidak kukatakan, maka dia harus bersedia-sedialah untuk memasuki neraka. Bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Begitu sabda Rasulullah SAW. Jadi muballigh harus jujur. Kadang-kadang muballigh itu karena mau meraihkan suasana, dia sedikit kurangi apa yang ada dalam pengertiannya supaya masyarakat tidak merasa shock. Sebab itu dilarang. Jadi tabligh harus dengan apa adanya, tidak boleh dikurangi. Dan ini memerlukan orang yang sarafnya kuat. Karena itu saudara-saudara, ini yang dikatakan ulama doa. Tadi saya katakan ulama muallimun. Jadi ulama yang mengisi pada generasi. Dan generasi itu nanti dicetak untuk menjadi muballigh, dai. Masalah ini tidak boleh surut di dalam masyarakat kita, saudara-saudara. Kalau surut, kita nanti akan kalah, kelanda oleh banjir macam-macam tadi, oleh mungkarat, oleh arus ideologi dari bermacam-macam pihak dan macam-macam golongan. Saudara tidak kuat menerima itu. Mahasiswa-mahasiswa kita tidak akan kuat menerima itu. Kalau tidak terus digandeng oleh muballigh, oleh dai di tempatnya, tidak menunggu tempat-tempat seperti begini. Ini sekarang dai datang ke satu tempat yang menunggu saudara datang. Sebetulnya dai kadang-kadang harus pergi ke rumah saudara, satu persatu. Bagaimana anak saudara sudah sholat? Sudah. Oh belum. Sini saya aja. Itu dai. Itu Rasulullah SAW bisanya mengalahkan masyarakat Quraisy yang degil, karena Rasulullah SAW pada awal mulanya dia tidak memilih tempat. Di pasar, di musim-musim dia datang, dia tabligh, dia dakwah. Sampai orang itu bosan mendengar. Tetapi sebenarnya bosan karena dia kepingin mempertahankan syirik. Takut, bukan bosan-bosannya orang yang barang yang memuakkan, tidak memuakkan. Memang itu panggilan jiwanya ini. Tetapi dia tidak mempunyai cara lain supaya ini tidak didengar. Dia takut mendengar ini. Seperti dokter sering mengaban-ngabankan kepada pasiennya, wah sampean ini ada permulaan kanker ini. Mungkin saya mau periksa besok, dan besok saya mau lihat darahnya. Mungkin operasi, mungkin itu pasien terus dalam keadaan nervous, takut. Seakan-akan dia bilang pada dokter, wis aja ngomong ngono lah. Mbok golek omongan sing liya, gitu sampai begitu. Sebab dia takut. Begitu juga orang musyrik kalau mendengar hak, dia merasa ngeri, takut. Lantas dia kepingin itu orang diam. Jangan diam. Kalau diam berarti menuruti kemauan setan dalam hati orang. Nabi tidak diam, terus aslim taslam, sampai raja-raja, kaisar-kaisar ditulisi surat.
Aslim taslam. Masuklah Islam, nanti kamu selamat. Sekarang mana ada mubalik di dunia Islam yang berani menulis surat kepada Carter atau Brezhnev atau Jiska d'Estaing? Tak ada yang berani, takut. Lu apa yang menyebabkan takut? Mestinya tidak takut, tapi tak tahu apa sebab belum Rabbani. Walaupun ada 1-2 yang sudah mulai tulis kepada Paulus dulu, tapi itu mesti diteruskan. Mereka juga menembus, kita juga menembus. Itu biasa. Itu lalu lalangnya agama. Yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Syirik dilepaskan jalan, melepaskan dia punya roket-roket, peluru kendalinya. Lah, iman tidak melepaskan roket dan peluru kendalinya. Ya, nerima saja kita ini. Meledak di depan, meledak di belakang, meledak di rumah tangga kita. Sampai rumah tangga kita itu buyar sama sekali. Kita tolak-tolak di dalam rumah, tidak ada orangnya. Mana ibunya anak-anak? Tidak ada. Bagaimana pergi bioskop? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana anak-anak? Tidak ada. Keluar katanya sinau. Dia gelondangan sendiri di rumah. Justru ini mubalik. Justru ini dai atau dia alim. Ini sudah banyak dialami oleh masyarakat kita. Kita tidak usah tutup-tutup, saudara-saudara. Ini masalah benar, masalah kenyataan. Itu karena kita dilepas ke roket-roket. Ini roket masuk ke dalam rumah kita. Ya bukan roket itu yang kita bilang roket yang meledak mematikan orang. Tidak, coba itu karuan sudah. Dan kalau kita mati syahid. Iya. Ini roket-roket TV. Saudara punya anak gadis melihat nyanyian rock and roll, nyanyi-nyanyi pop, tari-tari macam-macam, dari balok sampai balik, tidak kuat dia. Itu dakwah, itu cara mereka memasukkan bibit-bibit syirik, kufur, akhlak busuk dan sebagainya. Cara begitu. Lah kita bagaimana? Ya ini kita ini. Nanti kita sama kita ya gontokan tentang masalah khilafiyah. Ini mana dikatakan ulama? Ini bukan ulama yang bicara begitu. Nanti tidak ada hujan, tidak ada angin, katanya salam di atas mimbar tidak perlu. Ya nas, ittaqullah, buat siapa yang bicara begitu? Padahal ada hadisnya. Itu saudara-saudara perlu kita setel. Saya ini saking ya khawatir kalau ulama tidak kita ajak kerjasama dalam batas pembagian kerja, ini umat tidak bisa naik-naik. Saudara juga harus bisa menyarankan hal-hal begini kepada para ulama. Mestinya diadakan pertemuan antara para ulama. Apa sih sebenarnya tugas kita ini? Apa yang harus kita ketengahkan kepada masyarakat? Apakah yang kira-kira perlu didengar, kemudian lantas cepat diamalkan oleh masyarakat kita? Ini kalau ini diumpamakan ada kambing sama gembala, ulama gembala. Kullukum ra' wa kullu mas'ul wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Al-imamu ra'in. Lantas dalam rangka ini termasuk tugas kita bersama. Atas dasar itu kita mesti didik kita punya anak-anak. Karena kita tidak punya kekuatan membangun sekolah-sekolah yang besar-besar dan mentereng-mentereng, tidak kuat membangun rumah sakit dan sebagainya, maka ulama harus keliling. Dia membawa lemari bukunya ini keliling ke rumah, dari rumah ke rumah, masjid ke masjid, langgar ke langgar. Saudara tahu berapa anak saudara-saudara punya ikhwanul muslimin yang ada sekarang ini yang di sekolah-sekolah yang tidak pakai agama Islam, malah dididik agama lain? Berapa jumlahnya? Saudara tahu? Kalau saudara dengar ini, saudara ngeri. Maksudnya mereka sudah jelas mengatakan, saya akan Kristenkan mereka. Dulu pakai ada, kalau yang Islam dikasih kesempatan untuk Islam. Sekarang tidak ada, jelas.
Saya dengar sendiri dari para guru-guru muslimin di sekolah-sekolah itu. Ya sekarang memang tidak ada, memang jelas. Nah kalau kita tidak mau dikristenkan, kenapa saudara masukkan anak di sekolah dia? Salah sudah. Memang aku iki saat meneng buka iki untuk ngeresten ke Riko. Lah ke Riko mlebu ya pancen iki saya tak boleh. Nah lantas kalau tidak ada way out, nanti saudara jawab, iya mungkin ada anak sekolah yang genah. Baik, ulama harus pergi ke tempat saudara. Ini anak memang yang sekolah itu, kayak gini. Mau coba berat, taruh kita urui. Bisa sholat, dereng, ayo taruh sholat. Iki loh, fikih. Iki ajaran Nabi Muhammad, iki sejarah Nabi Muhammad SAW, iki nabimu, sahabat itu semua harus. Nah ini kalau tidak ulama ditelateni begitu, dididik begitu, nanti ulama itu tidak bisa jadi ulama rabbani. Nah sekarang marilah kita mulai membaca ciri-ciri mereka. Sifat-sifat khas ulama itu begini. Innana fi hajatin ila rijal yanqati'una ila hadhihi ad-da'wah wa yukarrisuna 'alayha 'amalahum wa mawahibahum wa kifayatihim wa kifayatahum wa la yasma'una fi mawsibin aw jah aw wadhifah aw hukumah aw yahmiluna li ahadin hiqdan yanfa'un wa la yantafi'un wa yu'tun wa la ya'khudun wa la yuzahimuna tabaqatan fi shay'in tahrisu 'alayhi wa tatahalak hatta la takuna laha hujjatun 'alayhim ولا للشيطان سبيل إليهم شعارهم الإخلاص والتجرد عن الشهوات والأنانيات والعصبيات. Ini salah satu orang bernama rahimahullah Syekh Sulaiman An-Najawi dari ulama India. Ini ulama India, maaf saudara-saudara ya, saya tidak memperkecilkan ulama kita di Indonesia. Dan saya tidak memperkecilkan arti ulama yang ada di Mesir, di Kairo, di Azhar University, dan di Al-Qairawan di University di Tunis, maupun di Aljazair. Itu ulama banyak. Tetapi maaf, ulama di Iran bukan kecil, ulama betul. Tetapi sayang, yang memiliki sifat ulama di India ini jarang. India itu angger orang ulama sudah dididik, dia seperti pembawa plakat, masuk keluar rumah, pergi ke pasar, bawa ransel sendiri, bawa beras sendiri. Dia pergi desa-desa, yang bekerja, yang mempunyai sawah, misalnya ulama di sana mempunyai sawah. Itu nanti dari hasil padinya yang dijual atau gandumnya dijual, nanti disimpan sesudah zakat atau disimpan. Itu nanti kalau ada satu masa libur, dia pergi ke negeri-negeri lain. Ke Indonesia ini juga. Masa sudah tidak pernah lihat barisan rombongan ulama India? Pakaiannya sederhana, bawa ransel, duduk di masjid, tidur di emper-empernya langgar. Kalau saudara bilang ini loh duit, oh terima kasih. Betul-betul saya pernah di Surabaya memberikan satu hadiah kepada mereka dengan senang hati. Saya bilang ini ulama barangkali capek dalam ada orang ngasih madu, saya perweskan. Tidak mau terima. Maaf, kami sudah bayar. Kami tidak terima apa. Masak sendiri, beli sendiri dari duitnya ini, dari hasil taninya dia ini. Halal itu saudara-saudara. Dan kata-kata yang disampaikan itu indah, teratur, to the point, betul-betul yang diperlukan oleh masyarakat. Manusia dibagi beberapa bagian, kafir, munafik, muslim. Yang ada hubungan dengan Allah hanya si muslim. Hubungannya secara kontinu, teratur. Anda sebenarnya daripada golongan itu. Golongan ini adalah golongan yang harus dipuji, tetapi juga dipupuk. Kata-katanya itu betul-betul masuk dalam otaknya orang-orang yang mendengar. Di Jakarta saya bertemu dengan mereka.
salah satu langgar masjid, kalau tidak salah di Kebon Jeruk atau di Kerukut. Ketemu dengan mereka. Kalau sudah selesai tugas, tidur sebentar, bangun malam, semua jamaah dan baca Quran. Itu Rabbani. Itu yang banyak di India. Ya mungkin di negeri-negeri lain, mungkin di negeri kita ini insyaallah ta'ala ya ada. Cuma jarang kelihatan. Kalau di sana itu betul-betul dididik. Itu sebabnya minoritas yang paling besar di dunia adalah minoritas Islam di India. Hampir 100 juta. Minoritas. Dari 500 itu 100 Muslim. Saya bertambah. Itu sebabnya sedang kadang-kadang pemerintahan jahiliyah yang penuh. Seperti juga di Thailand, seperti juga di Kamboja. Saudara tahu apa sebabnya Allah SWT membalas ini Kamboja, ba'suhum bainahum syadid ini? Karena mereka banyak membunuh Islam dan ulama Islam. Tidak ada sebab. Itu saudara-saudara perlu. Jadi kita memerlukan orang yang hanya bekerja di lapangan dakwah, tidak kerja lain. Kalau ini kita bicarakan, orang mengatakan lah yang mangane ya apa, belanjanya ya apa. Ini asosiasi seorang yang tidak tergembleng kader. Jadi dia yang menjarakan itu belanjanya kok ya apa. Padahal tidak demikian yang mesti ditanyakan. Kalau kader dia tanya bagaimana skopnya. Belanja itu yang menjamin belanja adalah Allah. Dia sebelumnya dia lahir sudah dia katakan ma min dabbatin wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allah rizquha. Jadi tidak ada sesuatu makhluk yang ada nyawanya melata di bumiku ini melainkan rezekinya ku jamin. Malah kita mencari itu yang sudah dijamin. Nah sekarang nyatanya umat Islam sekarang ini mencari apa yang paling banyak? Waktu apa yang kita buang untuk mencari sesuatu yang waktu yang paling banyak kita buang untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin. Yang tidak dijamin tidak kita cari. Ajaib atau tidak ajaib? Ini tadi itu yang tidak dijamin itu diserahkan pada perjuangan. Dan ini jihad. Jihad bil waqt, jihad bil mal, jihad bil ilm, jihad bil nafs. Nanti akan kita bacakan berapa macamnya jihad. Jadi tidak bekerja apa-apa. Lampu rezekinya percayalah bahwa rezekinya dia akan lebih banyak dari rezeki Anda yang pergi ke pasar. Kalau tidak percaya, coba saja. Betul saudara-saudara? Saudara kan juga seperti saya, banyak melihat kiai-kiai, ulama-ulama besar. Apa mereka itu kekurangan makan? Saya baru-baru ini mampir saja, mampir. Tidak ada janji, tidak ada apa. Itu betul, saya tidak bohong pada saudara-saudara ini di masjid. Saya mampir pada salah satu kiai di Jawa Timur sini. Lewat mampir. Tidak boleh tidak, harus dahar bersama, kata dia. Saya bilang saya ini ditunggu oleh tugas saya di Probolinggo. Tidak makan di sini. Betul-betul saudara saya kaget. Makannya itu telur asin, ayam, yang tidak pernah kita makan. Minallah subhanahu wa ta'ala. Saudara tidak percaya bahwa saya kira rumah bupati, rumah gubernur juga tidak akan lebih dari itu makannya. Padahal dia mutakhassis berdakwah. Tidak kerja lain. Dia tidak tahu masalah dia datang dari mana itu yang nanti yang menggerakkan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara bekerja di istana, saudara jangan pakai bicara tentang langkuk berasku ya apa, saudara di istana. Betul atau tidak? Jangan pakai tanya, engkau ya apa iki kok anakku iki ya apa, dapurku ya apa. Kalau sudah jadi aspri presiden, jangan tanya perkara makan, insyaallah tutup makan saudara. Lah kalau saudara menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa taala, menyiarkan agamanya, pakai tanya makan saudara. Itu tandanya saudara tidak mengerti logikanya ahli tauhid. Makanya mereka paling berani memberi. Pernah ceritanya ulama yang tidak punya apa-apa kecuali rumah, didatangi oleh satu pengemis, dia bilang, oh saya ingat sekarang sini, ini rumahku ambil. Pernah dengar? Mana ada orang berani ngasih rumah sekarang ini? Coba saudara pergi kepada orang yang terkaya di dunia sekarang. Terkaya, bukan termiskin.
Tidak bakal saudara dikasih rumah. Paling banyak dikasih $100 lah, sudah kaya. Tapi rumah jarang. Ini kasih rumah. Dan justru dia tidak punya apa. Sebab apa? Dia tahu dia pegawainya siapa. Saudara-saudara tidak bekerja apa. Di situ mereka menumpukan seluruh bakat-bakat, keahlian-keahlian mereka. Tiada mendendam terhadap sesama umat. Ulama tidak boleh mendendam. Artinya tidak boleh mempunyai sifat hektik. Umpamanya ada sesuatu yang dia lihat tidak baik, dia tidak boleh dendam. Ulama harus bisa cepat menghilangkan isi hatinya. Paling murah memberi maaf, itu ulama. Jadi itu sifat siapa? Tahu saudara sifat siapa yang paling banyak memberi memberi maaf? Rasulullah SAW. Dan ulama warathatul anbiya. Ulama itu harus pewaris makam dan kedudukan para nabi. Nabi itu berapa diganggu, berapa dia melihat yang tidak senang, dia memaafkan. Penghabisannya sesudah dia menang total, reca-reca dan syirik sudah menundukkan kepala, beliau khutbah sambil bertanya, wahai tawanan perang, apakah kiranya kamu yang membayangkan, apa yang kamu bayangkan aku akan berbuat kepadamu sekarang? Gemetar masing-masing, tidak ada yang berani menjawab. Sebab semua masing-masing tahu ada salahnya. Baru beberapa minggu yang lalu dia membuang kotoran, maaf, di pintu Rasulullah SAW. Ada yang dikenal membuang dagangnya unta yang baru dipotong itu, diwalik, ditaruh di atas pundaknya Rasulullah SAW dalam keadaan sujud. Bayangkan. Itu semua dikenal oleh Rasulullah, dikenal wajahnya. Dan waktu mereka menatap wajah Rasulullah SAW, dengan senyum beliau berkata, idhabu fa'antum tulaqa, la tasriba alaikum al-yawm, idhabu fa'antum tulaqa. Tidak ada apa-apa, aku tidak akan ijir-ijiran padamu tentang masalah-masalah yang sudah lampau. Kamu pulang sajalah. Kamu adalah tawanan-tawanan yang kulepaskan karena Allah. Aku ingat Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dan aku ingat kamu ini. Aku maafkan. Ini sifat. Jadi ulama tidak boleh mendendam. Kemudian memberi manfaat, tidak menarik keuntungan. Saudara-saudara, ulama itu harus merupakan seperti lilin yang menyala, menerangi jalan orang ke akhirat. Dia sendiri terbakar, tidak apa-apa. Tapi tidak menarik keuntungan dari itu. Itu sebabnya kalau yang wara sebenarnya tidak menerima apa-apa. Tapi kalau diberi, dia ambil. Sebab orang menolak pemberian orang itu juga termasuk tidak ada sopannya. Oh, saya berikan, tidak sopan, jadi diterima. Ada orang yang sudah janji, kecuali kalau dia sudah sumpah tidak menerima apa-apa, seperti mana yang saya katakan pada ulama India tadi. Ma'asyiral muslimin, memberi tidak menerima. Ini dia memberi tidak menerima. Nah, tiada mendesak suatu golongan akan jabatan mereka. Jadi ulama tidak boleh mempunyai ambisi untuk merebut satu kedudukan. Kedudukan dia itu mestinya di atas segala kedudukan. Itu asal mulanya. Waktu para ulama di zaman Bani al-Abbas, waktu para ulama di zaman qurun yang ketiga, keempat hijrah, mereka betul-betul memenuhi fungsi mereka sebagai ulama. Mereka di atas segala-galanya. Khalifah Amirul Mukminin ditegur. Jadi kedudukan dia all round. Amirul Mukminin dipanggil, dia bilang, ya Amirul Mukminin, engkau dalam soal ini salah. Dan Amirul Mukminin karena dia tahu bahwa ini ulama Rabbani, dia katakan, betul, aku salah dan aku minta maaf kepada Allah. Masuk itu teguran. Sebab dia tidak ada pemilihan mau dapat satu kursi.
Dan hati-hati ulama menekan diri dengan kursiologi. Kalau ulama sudah juga main kursiologi, berat. Dia tidak akan bisa bergerak kecuali di bidang di atas kursinya ini. Dan kursi itu mesti ada sampingnya, ada beberapa kursi. Dengan beberapa kursi dia mesti ada koeksistensi, mesti ada kerukunan dan akor-akoran. Sejak kursi sendirian, betul sudah benar. Kalau saya mencapai satu kursi, tonggo-tonggo saya kanan kiri ini banyak kursi. Dan kalau banyak kursi, masa saya mau ongkang-ongkang sendirian? Nanti saya dengan ambil karasi ini ada eksistensi. Ini sudah ucul fungsinya dia sebagai ulama. Sehingga menjadi contoh, menjadi contoh jelek. Dan kalau ulama rebutan kata Ghazali, nanti insyaAllah ta'ala kalau ada kesempatan saya akan petik daripada buku Ghazali tentang ulama dan penyakit dan kedudukan atau harta. Jangan dikejar ini. Sebab ini barang akan datang kepadamu tanpa kejar. Kalau kamu kejar, nanti kamu melihat itu barang jauh. Tapi kalau tidak kamu kejar, dia datang. Kira-kira begitulah. Lambang para ulama dewasa itu, dan sekarang harus kita ulangi lagi, yaitu kesetiaan. Jadi setia pada jabatannya. Jabatan apa? Jabatan yang dipakai, yang dijalankan itu adalah jabatan Rasulullah SAW. Dan kesungguhan, kesetiaan dan kesungguhan, jauh dari segala syahwat dan keakuan. Sebab ulama juga manusia, dia ada keinginan, dia ada ambisi. Ambisi itu harus diatur begitu rupa sehingga tidak menyeleweng, sehingga tidak bisa memencar dia punya percikan kepada menjadi maborot kepada orang lain. Menjauhkan diri dari kefanatikan kegolongan. Jadi ulama tidak boleh mempunyai satu golongan tertentu, grup itu dan grup ini. Kalau sudah ulama mempunyai dua grup, itu biasanya umatnya kocak-kacir. Maaf saudara-saudara ya, saya tidak maksud apa-apa, ini belak-belakan. Dan saya perlu berdiskusi kalau perlu dengan para sahabat saja, ulama atau apa, saya lebih senang supaya kita jelaskan masalahnya. Kalau ulama sudah mempunyai grup sini, grup situ, itu mesti umatnya terbawa. Ini oleh sini, ini oleh sini. Kita tidak bicara ke masyarakat kita ya. Kita naik ke atas. Zaman Al-Ma'mun. Ada grup Mu'tazilah, ada grup Ahli Sunnah. Itu bentrok betul antara umat dengan umat. Berapa ahli Mu'tazilah terbunuh? Berapa ahli Sunnah terbunuh? Yang membunuhnya tangan muslim, pengikut ulama A. Yang dibunuh tangan si muslim, pengikut ulama B. Ada grup. Itu sebabnya zaman sekarang lebih lagi ditabuhkan masalah grup dan golong-golongan. Kalau saudara bisa mengukur dan mengetahui situasi, saudara akan sumpah demi Allah, grup-grupan sekarang ini lebih berbahaya daripada dulu. So, dulu kaum lawan jauh dari kerajaan Bani Abbas di Baghdad, tidak bercampur dengan lawan seperti rambut di dalam tepung seperti sekarang ini. Di mana-mana dunia Islam bercampuran atau berhadapan dengan para lawan. Ulama Timur Tengah, Yahudi di tengah-tengahnya. Bagaimana mereka mempunyai dua grup? Itu mencari cepat hancur, cuma mempercepat masa kehancuran. Dan di mana saja, barangkali di Indonesia juga tidak terkecuali. Tidak boleh ada dua golongan. Golongan satu, golongan ulama, ulama Rabbani, bersama-sama jalan. Bagian ini ke kanan, ke kiri, seperti orang mengatur kesebelasan. Saudara center for, saudara back, saudara ini. Tidak boleh masing-masing bergerak dari tempatnya, jalan terus. Satu kapten, satu kapten dan referee-nya. Referee-nya Nabi Muhammad SAW. Kita ikut itu. Jalan. Masuk semua Nabi.
Lah buktinya waktu ulama tidak ada grup-grupan, ulama zaman Wali Songo. Ingat saudara-saudara ya? Kalau perlu nanti satu waktu kita kaji saja ini sejarah Wali Songo ini kok mau ampuh betul dia punya kerjanya. Kok beres. Masuk Islam semua ini Indonesia. Kerajaan demi kerajaan tumbang. Kerajaannya sudah ngoyot, berakar tumbang. Orang itu datang persun demi persun. Tidak ada partai, tidak ada golongan. Itu ya, belum ada golongan. Tapi kok cepat? Sebab mereka datangnya Rabbani. Sekarang golonganiyin. Masing-masing minta ini, dia punya golongan. Saya tidak akan berbicara lebih jelas dari ini. Saya kira saudara-saudara sudah bisa mengikuti pendapat saya. Saya bersedia menjelaskan, tapi tidak enak. Ulama sama ulama siri-sirian. Sebab bukan golonganku. Ini terjadi. Saya tidak tahu apa latar belakangnya dan apa maksudnya dan apa keuntungannya. Nyatanya tidak ada yang untung. Kalau tidak ada yang untung, mari kita ganti haluan saja. Kalau masih akan diteruskan, silakan. Kita lihat saja apa akibatnya. Yang kedua, la nahdata bila khuluq. Tidak ada kebangkitan tanpa budi. Laqad taghat al-'adat wa madahir al-hayat ghayr al-islamiyah 'alaina. Hatta sara al-muslih fi ashadd ma yakunu hajatan ila quwwati al-irada wal yaqظة والبحث عن المظاهر الإسلامية بين هذا السير الجاري حسن البنا. Dengan adat istiadat dan gejala-gejala hidup yang tidak bernafaskan Islam telah melanda masyarakat kita dari segala penjuru. Seperti mana saya katakan tadi, dari segala penjuru. Perempuan akan menghadapi perempuan wanita Islam ya, akan menghadapi emansipasi wanita sebagai tantangan. Bagaimana? Tidak masuk emansipasi wanita, dikatakan fanatik. Masuk emansipasi wanita, meninggalkan Quran dan Sunnah di belakangnya. Dua posisi. Ini ada ulama Rabbaniyin yang ngatur. Muslih melanda masyarakat kita dari segala penjuru, sehingga seorang penganjur kebaikan dewasa ini amat memerlukan kekuatan batin, kesadaran, dan menemukan kembali akhlak dan adat istiadat Islam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah banjir yang begini deras. Jadi seorang muslim itu harus menemukan dari mana jalannya kita angkat kembali, dari mana jalannya kita mesti ngentas umat yang kelelep ini. Dengan apa? Itu muslim. Itu mesti memerlukan otaknya yang brilian, otak yang cerdas, jenius. So, kalau tidak, dia akan tenggelam sekali bersama ini umat. Sudah berapa ulama yang tidak merupakan contoh? Sudah berapa ulama yang justru dialah yang paling menghambat? Ada ulama mengajak kepada sesuatu yang tidak ada dasarnya. Dari Quran maupun Sunnah maupun madhab maupun ulama mana tidak ada yang bicara begitu. Dia terus gembar-gemborkan ini untuk satu tujuan, yaitu cuma ada satu udang kecil di balik batu. Dia gembar-gembor begitu. Sayang sekali itu udang kecil, bukan ikan paus yang akan dicari. Sehingga kita bilang, wah orang ini silau, sebab itu kebesaran umat. Ini udang kecil di balik batu, dia bicara melanggar sunnah, melanggar Quran, melanggar madhab, melanggar pendapat ulama, pendapat aulia dan segala-galanya. Ini saudara-saudara merupakan masalah kita dewasa ini. Saya sengaja ungkapkan untuk menjadi bahan renungan dan pertimbangan. Saya bersedia umpamanya berdiskusi atau menambah lagi keterangan pribadi kepada saudara-saudara
atau bagaimana, tapi yang penting ini masalah perlu dibahas. Pita ini perlu dipelajari betul-betul. Saya kalau ada kesalahan di sini, saya harus ditegur. Nanti saya akan menyatakan permohonan maaf saya kepada yang menegur di tempat ini juga. Jadi saya tidak khawatir untuk mengatakan saya minta maaf karena saya salah. Tetapi kalau ini betul dan itu kebetulan dan kebenaran daripada Allah, li'annallaha huwal haqqul mubin, mari kita amalkan bersama. Dan terima kasih kepada saudara, bukan kepada saya. Saya ini mengungkap apa yang dikatakan oleh ulama, bukan pendapat saya pribadi. Saya hampir tidak mempunyai pendapat. Saya mempunyai ulasan yang saya anggap pendapat ulama-ulama sebelum saya. Dan ini saudara bisa pikirkan, bisa renungkan, tapi dengan pikiran, jangan emosi. Kalau emosi ya sudah berat sekarang ini, bagaimana? Sudah keadaan, sudah kadung begini. Kalau saya katakan pada ulama Muhammadiyah, sudah jangan pakai nama Muhammadiyah, mungkin saya dimarahi. Kalau saya katakan pada ulama Nahdlatul Ulama, jangan pakai itu merek Nahdlatul Ulama, sudah pakai merek ulama Islam saja, mungkin saya dimarahi. Kalau saya bicara dengan ulama persis, demikian juga. Lantas saudara-saudara, ini masalah harus diketengahkan sebagai bahan renungan. Melihat sebab dan akibat, serta masa lampau yang dekat dan yang jauh yang sudah kita jalani dengan alat-alat itu tadi. Menguntungkan atau tidak. Membereskan suasana atau lebih mengeruhkan. Dan saudara-saudara, hikid, apa hikid itu? Dendam semakin timbul apa semakin kecil? Ada orang bilang, wah ndak wis mengko nek pemuda-pemuda akeh sing intelek lah hilang kabeh. Sebaliknya saudara, semakin intelek semakin mendendam. Jadi masalahnya sekarang kita ketengahkan saja. Allahumma inni qad balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, saya sudah sampaikan dan saksikan. Jadi masalahnya masalah hak. Memerlukan pikiran, tidak sentimen. Saya tidak bersedia sentimen-sentimenan. Dan kita di tengah-tengah suasana yang tidak boleh pakai sentimen-sentimenan. Maafkan harus. Kalau saya salah, dari sekarang saya minta maaf. Tapi kalau betul, indahkanlah kebenaran. Sekian. Barangkali ada acara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, pusat sementara organisasi Muktamar Islam di Saudi Arabia. Yang ada di Saudi Arabia itu bukan Muktamar Islam, Rabitatul Alam Al-Islami. Kantornya di Mekah. Ya. Dua, siapakah delegasi Indonesia yang mewakili dalam Muktamar Islam tahun 1398 Hijriah yang baru lalu? Saya tidak ingat persis. Saya kira Saudara Muhammad Natsir juga masuk salah satu dari yang. Dan ya, saya ingat itu saja. Yang lain dulu Allahyarham Haji Ilyas. Saya tidak tahu sekarang apa Natsir bersama beberapa orang lain apa beliau sendiri. Terus kan? Apa saja hasilnya yang telah diputuskan dalam muktamar tersebut? Pertemuan itu tiap tahun sekali diadakan. Ya sudah terang banyak putus-putusan yang diambil. Pertanyaannya barangkali lebih tepat kalau dikatakan apa yang dari putus-putusan itu yang sudah dilaksanakan. Kalau putusannya ya insya Allah sak gudang. Tapi apa yang dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan itulah yang perlu ditanyakan. Saya kira ya mestinya juga ada yang dilaksanakan, tapi saya tidak ingat. Sudah. Apa tidak lebih baik ini pertanyaan dialamatkan Rabitatul Alam Islami saja sekarang? Ya? Kok seperti ada alamat salah ini? Ya. Saya bukan anggota Rabitatul Alam Islami. Iya. Bukan Rabitatul Alam Islami. Jadi langsung saja di Mekah. Ketua umumnya sekarang Syekh Muhammad Ali Al-Harakat. Ya, bekas Menteri Kehakiman Saudi. Teruskan. Pertanyaan terakhir, ada sesuatu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Siraru ummati allazi uduwi bin na'im wa ya'kuluna alwana ta'am wa yalbasuna alwana asyabi wa yatasaddaquna bil kalam. Mohon penjelasan arti hadis di atas, terutama maksud dari kalimat di bawah ini, wa yatasaddaquna bil kalam. Saudara, hadis ini berbunyi syiraru ummati alladzina udu bin na'im. Sejahat-jahat umatku adalah yang diberi oleh Allah makanan yang enak-enak dan berpakaian yang baik-baik, bagus-bagus. Wa yatashaddaquna bil kalam. Yatashaddaquna bil kalam itu mempunyai banyak tafsiran. Yatashaddaquna bil kalam itu artinya bicara banyak tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya. Ada lagi artinya memfasih-fasihkan kata-katanya untuk dipuji orang. Dan banyak lagi tafsiran-tafsiran mengenai at-tasyadduq wa tanattu' dan lain-lainnya. Beginilah yang saya dapat terangkan daripada hadis ini. Mudah-mudahan sudah memenuhi maksud dari penanya pertanyaan-pertanyaan ini semua. Kecuali di atas saya sarankan pertanyaan ini dilangsungkan kepada Rabitatul Alam Islami di Makkah Al-Mukarramah. Sekian saudara-saudara, tidak ada pertanyaan lain. Baiklah, kita bersama-sama membaca doa yang sering kita baca. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ajrabna atub alayna tawba waghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أجمع فضلا وجودا منا باختزال منا للمصطفى الرسول نرضى بكل شؤون صلى وسلم ربي عليه عز الحبيب وآله وصحبه عدد طرف الصحب والزمان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.